teman-teman dikasih tema tentang work and ministry at the same time, di waktu yang sama. Gimana caranya kita bisa tetap kasih yang terbaik buat Tuhan. So tadi pagi sama seperti yang aku bilang bahwa aku akan ngomong hal yang sama. Teman-teman dengar baik, anak-anak muda yang udah kerja, percayalah kalau teman-teman yang pelayanan di sini, teman-teman pelayanannya bagus, percayalah pekerjaan kalian akan bagus. Yang setuju katakan amin. Kenapa Kak? Simple. Kita yang pelayanan di sini nggak ada yang dibayar, betul? Kita melakukan dengan sukarela, kita melakukan bahkan kadang-kadang jamnya lebih panjang dari office hour, benar? Kita Senin sampai Minggu bisa ngurusin gereja, ya kan? Kadang kerjaan Senin sampai Jumat doang, habis itu pulang udah tinggalin nggak apa-apa. Kalau gereja nggak bisa ngurusin jemaat, ngurusin adik-adik, ngurusin lighting, ngurusin alat musik, latihan musik, ada cool, ada doa ini, doa itu. Senin sampai Minggu lebih banyak waktunya, nggak dibayar lagi, bener ya? Jadi yang dilakukan sukarela aja berhasil, dilakukan sukarela aja sepenuh hati, apalagi yang dibayar. Ya, jadi aku selalu believe kalau teman-teman aku lihat bahkan di gereja di mana kami melayani di GBI Palmerah, kalau anak-anaknya pelayanannya benar, percaya sama kakak, pasti kerjaannya benar, nggak mungkin enggak. Kalau enggak, something went wrong dengan pelayanan teman-teman. Artinya fake doang, pelayanannya kelihatan bagus di depan. Kalau benar-benar pelayanan lu benar, cara manage lu benar, teman-teman yang life leader di tempat ini cara manage anak-anak life kalian benar, lu jadi bos nanti gampang. Kan sama, jadi bos, jadi atasan di kantor, di perusahaan, jadi business owner, kerjanya ngurusin apa? Anak buah, benar? Sama kayak kakak-kakak life leader boleh angkat tangan? Yang life leader boleh angkat tangan, tinggi, oke? Percaya sama kakak ya, kalau kalian manage anak-anak life kalian dengan bagus, one day kalian jadi bos, kalian pasti berhasil. Karena lebih gampang manage anak-anak kantor. Kerja lu digaji buat ini ya, selesai. Kan di life gak bisa gitu. Kamu tuh buat Tuhan, ayo menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Pelan-pelan ngomongnya dengan penuh kerendahan hati. Gak bisa marah-marah gitu ya. Di kantor bisa. Jadi pasti, so it's gonna be relate, very relate. That's why kakak mau bawain hari ini temanya Serving with Excellence. Kenapa? Karena kakak percaya bahwa ini teman-teman. Gak bisa? Gak bisa ya? Oke. Yuk baca sama-sama karena kakak percaya ini. Yuk baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Apapun juga. Perbuatlah apa? Dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa apa? Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita sering banget baca Kolose 3 ayat 23 teman-teman. Cuma sampai gini, segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi kita lupa ayat lanjutannya adalah bahwa dari Tuhan kamu akan terima bagian yang ditentukan sebagai upah. Anak-anak muda dengar baik, makanya kenapa kakak bilang bahwa ketika lu melakukan segala sesuatu di pelayanan maksimal, ketika lu kerja, kalau lu maksimalnya sama dan lu lakukan sama seperti untuk Tuhan, maka percayalah Tuhan bilang ini, aku yang akan memberikan kamu upah. Bukan manusia yang ngasih upah, bukan kakak leader sekalian di tempat ini, bukan Bu Gembala yang memberikan Gembala Rayon, bukan. Tapi Tuhan yang akan kasih kalian upah daripada pelayanan pekerjaan kalian yang kalian lakukan untuk Tuhan. Anak-anak muda dengar baik, kita tuh sering lupa, kita sering kali tuh nuntut Tuhan, itu cuma haknya kita. Tuhan mana berkatnya Tuhan? Bukankah Tuhan janjiin aku akan jadi kepala bukan jadi ekor, terus naik dan bukan turun? Bukankah Tuhan janji rancanganku adalah rancangan damai sejahtera? Bukankah Tuhan bilang Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit? Bukankah Tuhan bilang bahwa ketika kita menabur, nanti Tuhan yang akan kali-kali lipat 30, 60 bahkan 100? Mana Tuhan buktinya? Pertanyaannya kita nuntut haknya kita, apakah kita sudah melakukan kewajiban kita? Anak-anak muda dengar baik, kewajiban kita itu jadi anak Tuhan yang hidupnya benar. Baca Alkitab kalian, doa, taat sama pemimpin, taat sama papa mama, even papa mama kalian rese. Kayaknya muka-muka yang gak seneng. Kakak gak tahu papaku, sama papaku juga gitu. Taat sama pemimpin, pemimpinnya kolot kak, sama pemimpin aku juga. Tapi Tuhan cuma bilang taat. Gak relevan kak, sama. Kakak juga ngalamin. Tapi Tuhan cuma minta kita taat.
Anak-anak muda dengar baik, seringkali kita nuntut haknya doang, kita gak pernah ngelakuin kewajiban kita. Teman-teman, kita sering lupa bahwa firman Tuhan itu Alkitab tulisannya perjanjian lama dan perjanjian baru. Namanya perjanjian berarti ada kesepakatan kedua belah pihak. Harus Tuhannya iya, kitanya juga iya. Seringkali kita maunya Tuhannya doang iya, kitanya enggak. Bener gak? Kita mau Tuhan kasih semua yang terbaik dong, tapi kita tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Gak bisa. Kita harus lakukan ini. Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teman-teman kalau mau belajar untuk serving with excellence, cuma cukup satu attitude yang akan kita pelajarin hari ini. Yaitu an attitude called sense of, baca sama-sama 3, 2, 1. Sense of. Anak-anak udah dengar baik. Kenapa attitude yang namanya sense of belonging ini aku gaung-gaungkan sering banget terutama di gereja lokal kami. Ini karena gini, ketika orang punya yang namanya sense of belonging atau rasa memiliki, you will do your very best untuk menjaga, melakukan apapun di pekerjaan dan di pelayanan kalian. Ada yang pernah nabung buat beli sepatu, angkat tangan. Yang pernah nabung buat beli handphone, angkat tangan. Yang pernah nabung buat beli motor, angkat tangan. Yang pernah nabung buat mau pergi ke luar negeri, angkat tangan. Rata-rata kita semua pernah nabung untuk pengen sesuatu, betul? Pada saat beli udah nabung mungkin 2 bulan, 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Punya handphone baru, beli handphone baru langsung dikasih apa? Anti gores. Langsung dibeliin casing. Biar apa tujuannya nggak lecet. Disayang. Kalau sebelum pakai pagi-pagi cuci tangan dulu pakai sabun biar nggak kotor, ya kan? Terus kalau kepentok dikit, aduh, gitu ya. Kalau udah dulu awal-awal gue nggak tahu zaman sekarang masih apa nggak. Kalau ngecas katanya nggak boleh ditinggal semalaman. Kalau udah dilihatin sampai 99, aduh kapan 100, dicabut langsung gitu ya. Biar gak rusak baterainya. Ada yang pernah gitu? Sepatu, tas, cewek-cewek. Nabung, susah-susah kerja, capek-capek, gaji disisi-sisiin. Makanan bawa dari rumah, lu gak pernah ikut jajan gitu ya. Ngopi udah beli kopi ABC aja deh. Gak beli fore, gak beli tuku, gak beli apapun lah gitu ya. Udah mau beli tas soalnya, pas beli tas baru kesenggol dikit sama temen, wih tangan lu, gitu ya. Atau habis beli tas langsung kalau udah pulang dari mall, pulang tasnya diapain? Dilapin, gitu ya. Sepatu juga sama, tadi pagi aku juga cerita. Aku juga pertama kali beli sepatu yang lumayan, aku nabung untuk beli sepatu itu. Jadi kalau bawa mobil, nyampe mobil tuh sepatunya gak dipakai, pakai sendal dulu, biar gak penyok. Gitu ya, pakai sendal. Ntar nyampe tempatnya ganti sendal, sepatunya dipakai. Nyampe pergi jalan-jalan, nyampe mobil sepatunya diganti lagi, dilap-lapin dulu, pakai sendal lagi. Ada yang pernah gitu? Saking sense of belongingnya, rasa memilikinya karena nabungnya lama. Karena beli barang tersebut susah banget. Jadi kita akan punya sense of belongings. Bayangin gak kalau kita tuh dapat apapun yang kita mau tuh very gampang. Apa-apa dapat. Lu gak akan belajar yang namanya menghargai sebuah barang. Lu gak akan belajar menghargai yang namanya proses. Kalau semua yang teman-teman minta hari ini sama Tuhan diiyain sama Tuhan, lu akan meremehkan Tuhan dalam hidup lu. Tapi ketika lu berdoa, bergumul, tahu rasanya kalau doa tuh gak dijawab-jawab sama Tuhan, kan kita jadi doa terus. Kakak jujur ya, kalau kakak jadi Tuhan kadang kayaknya kalau ngeliat kita gitu ya. Kalau lagi susah lu nyari gua. Kalau gak susah kan lu gak nyari gua bikin lu susah terus gitu kadang-kadang. Biarkan Tuhan pengennya kita deket gitu. Kakak juga sama, kadang kalau lagi happy di kantor, komisi lagi bagus, penjualan lagi oke, tuh kadang sorry ya, sama Tuhan tuh biasa-biasa aja gitu. Kemarin baru banget kita kakak dan tim di kantor dapat satu case yang cukup berat sampai kita harus hadepin somasi dari lawyer apa segala macam. Wah itu gue sampai doa puasa. Jujur ya, ini jujur nih sama kalian. Kakak udah lama banget gak doa puasa buat sebuah hal. Terakhir doa puasa tuh buat anak. Pas udah dapet, yes Tuhan terima kasih. Udah gak pernah doa puasa lagi. Ini gara-gara case kemarin kakak sampai doa puasa. Jadi kadang-kadang kayak Tuhan emang kadang suka pengen iseng gitu sama kita biar kita deket lagi sama Tuhan gitu. So teman-teman dengar baik, kita harus punya yang namanya sense of belonging ini. Rasa memiliki. Tempat ini, gereja ini gak akan pernah bisa jadi tempat yang nyaman kalau pengerja dan jemaat tidak punya sense of belonging. Karena kalian gak akan menghargai tempat ini. Kalian
pulang dari ruangan ini ada sampah juga dibiarin aja. Karena kalian gak punya sense of belongingnya. Tapi kalau kalian punya sense of belonging dari tempat ini, kalau ada jemaat satu yang gak datang, kalian akan bareng-bareng nyariin. Amin. Kalian lihat kayaknya si kakak ini udah lama gak pernah datang ya. Si dia kok udah lama gak pernah datang ya. Kalian nyariin. Itu punya sense of belonging. Tapi kalau enggak ya udah gak apa-apa. Mau sepi kek, mau ini minggu depan tutup juga gue gak peduli. Jujur ya, kakak belum punya sense of belonging atas ruangan ini, atas gereja ini. Karena kakak tidak belongs to here. So buat kakak, sorry, mohon maaf Wendy. Kalau minggu depan gereja ini tutup, rugi gak buat kakak? Gak ada ruginya. Karena kakak masih punya gereja lokal. Tapi kalian, kalau tempat ini tutup, rugi gak? Rugi banget. Mau ibadah di mana? Gak tahu. Mau cari tempat yang nyaman di mana? Belum tahu. Ngerti ya? Pekerjaan kalian juga sama. Kalau kalian punya sense of belonging, di pekerjaan kalian, mau jadi accounting, jadi finance, jadi sales, logistik, bahkan mungkin kalian hari ini business owner. Kalau kalian punya sense of belonging, kalian akan do the best buat pekerjaan kalian. Tapi kalau enggak, kalau hari ini kalian ngerasa kalian karyawan yang biasa-biasa aja, pebisnis yang biasa-biasa aja, mungkin kalian belum punya ini, sense of belonging. Oke, nah teman-teman, banyak sebenarnya poin-poin yang kita bisa belajar dari rasa sense of belonging ini, cara ciri-cirinya sense of belonging ini seperti apa. Tapi kakak cuma mau bawain 2 hari ini, tadi pagi udah pagi 2, hari ini mau coba dibedain 2 lagi biar gak bosen. Ada 2 poin yang kita akan belajar sama-sama. Yaitu yang pertama, kalau mau punya attitude yang namanya sense of belonging, kita harus ini, baca sama-sama 3, 2, 1. Jadi orang baik. Anak-anak muda dengar baik. Mungkin orang baik tuh kelesannya udah biasa banget buat kita ya. Tapi let me reminder teman-teman siang hari ini apa itu orang baik. Yang pertama, orang baik itu butuh yang namanya effort. Katakan effort. Bilang kanan kirinya, butuh effort. Ini yang sekarang nih menurut kakak langka di anak-anak muda. Lo tahu nggak hal yang paling penting dimiliki seorang pria bukan laki-laki. Pria bukan laki-laki. Bedanya tahu? Pria itu punya yang namanya effort. Cewek-cewek setuju? Pernah nggak dideketin cowok yang pakai effort? Pernah? Rasanya gimana? Menyenangkan ya? Gila effort banget nih laki. Iya gitu ya. Gila baik banget dia gitu. Beliin bunga, effort gak? Effort, lu pikir beliin bunga gampang buat cowok? Susah tahu, kita bingung bedanya apa tuh di katalog. Cowok-cowok ada yang pernah beliin bunga? Yang pernah angkat tangan? Wah kurang effort nih laki ya di sini nih. Aku tuh sampai hari ini, istriku ulang tahun, aku masih beliin bunga tiap tahun. Makanya lu tahu kenapa istri gue sayang gue. Yeah. Effort bro. Nih gue ajarin nih jadi laki yang banyak disukain. Jadi supaya bikin jatuh cinta istri nanti suatu saat ya. Atau punya pacar. Laki itu butuh yang namanya effort. Semangat amat lu. Hah? Anes effort gak? Kurang ya? Oh gitu. Ya udah khotbah nih buat lu. Butuh effort Anes. Ya siap. Laki itu butuh effort, nggak cuma laki sih, cewek juga kadang butuh effort. Kadang, gue jadi curhat nanti ya. Udah laki dulu deh, laki lo. Oke? Kita tuh butuh effort untuk jadi orang yang baik. Kenapa? Karena kadang baik itu cuma gini. Contoh, aduh, aus ya. Ada nih minuman, tapi kok bening, nggak ada yang warna dikit apa? Tiba-tiba ada yang kucuk keluar. Bawain kakak es teh manis. Balik, nih kak. Effort. Tapi ada yang bilang gini juga, kak mau gak tuh di depan ada es teh manis kok, gratis kak ambil aja. Baik gak? Baik juga, tapi gak effort. Ngerti bedanya? Kebaikan itu guys, anak-anak muda, anak-anak Tuhan butuh effort. Di luar sana orang baik banyak banget. Teman-teman gue juga pada baik-baik, tapi gak banyak yang punya effort. Oke? Dengar baik-baik. Kalau kita mau lakukan namanya segenap hati kita untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu butuh effort. Kalian pikir kakak-kakak kalian tadi pelayanan di sini nggak effort? Effort tuh tadi yang main keyboard jam 8 pagi udah di sini. Bangunnya jam berapa? Jam 7 mungkin? Kalian yang baru datang siang jam berapa? Jam 2 baru bangun gitu ya. Jam 1 baru. Ini effort banget nih mereka nih. Udah seharian minggu
cuma buat pelayanan, itu effort. Yang ngerti katakan amin. Markus 2 ayat 1-12, cerita tentang 4 temen yang katanya berempat. Terus habis itu ada satu temennya yang lumpuh, tahu? Diangkat, diketemuin nama Tuhan Yesus naik lewat atap. Firman Tuhan bilang atapnya dibongkar, digali. Pakai effort. Bisa nggak? Kalau 4 ini orang baik dong cuma bilangin, tuh lu jalan tuh ada Yesus di sana. Siapa tahu dia sembuhin lu. Baik? Baik. Kasih tahu ada Yesus, ya kan? Baik gak? Baik. Tapi effort gak? Enggak. Mereka effort. Gendong. Berarti ini orang berat nih. 4 orang yang gendong. Kalau 1 berarti enteng. Ini 4 orang. Diangkat. Naik ke atas. Dihancurin dulu atapnya. Butuh effort. Turunin. Dan Tuhan bilang ini. Oleh karena iman orang itu sembuh. Karena effort orang itu sembuh. Itu namanya orang baik. Kita nih suka lupa. Kadang kita tuh pengen jadi orang baik. Tapi kita no effort. So anak-anak muda denger baik yuk. Baik itu gimana ya? Baik itu cukup tapi effort untuk jadi orang baik tuh lebih. Ayo lebih lagi gitu, ngerti gak? Gue tuh bingung ngedescribe-nya tapi gue tuh berharap ya kita anak-anak muda terutama anak-anak Tuhan. Kita tuh harus lebih daripada orang-orang di luar gitu loh. Jangan cuma jadi orang yang baik doang gitu. Tapi you do something. Keluarin duit kalau kalian punya duit. Keluarin tenaga kalau cuma adanya tenaga. Pakai waktu kalian. Bangun lebih pagi pelayanan. Itu effort. Amin. Because everyone always has something to give. Semua orang tuh pasti punya sesuatu yang bisa diberikan. Kalau mungkin kalian gak bisa ngasih uang, kalian pasti punya tenaga. Kalau gak bisa kasih tenaga juga kak, mimbar aku gak bisa, nyanyi gak bisa, tepuk tangan aja kadang fales, main musik apalagi, minimal shalom lah di luar. Kak shalom juga gak bisa, gigi aku berantakan. Ya udah jadi tim doa deh, tim doa. Apa kek? Ngechatin temen-temen deh, kak aku bagian ngechatin aja kalau ada yang gak datang gimana? Because everyone always has something to give. Nggak mungkin kalian nggak punya sesuatu. So butuh effort. Itu yang pertama, butuh effort. Yang kedua orang baik itu nggak boleh cuek. Katakan cuek. Gue kasih tahu bedanya orang jahat sama orang cuek. Kalau kakak jalan dari belakang ke depan. Gue nggak lihat nih bahwa ini turunan. Oke? Gue nggak tahu nih kalau gue turun langsung jatuh. Kalau orang jahat. Anes di belakang gua, dia dorong gua supaya jatuh. Itu orang jahat. Tapi kalau Anes orang cuek, dia lihat nih, di situ ada turunan. Dia diemin aja. Dia nggak dorong sih, tapi cuek. Jahat juga? Jahat juga. Untung Anes gak kayak gitu dia. Dia udah effort baik lagi. Koceng bro. Teman-teman dengar baik. 1, jadi orang baik itu butuh effort. Yang kedua, jangan cuek. Seringkali kita nih gak jahat sama orang, oke? Gue yakin kalian anak-anak next gen di tempat ini tidak pernah diajarin untuk jadi orang jahat. Gue yakin banget. Khotbah-khotbahnya bagus, setiap minggu kalian ke gereja, kalian tahu Yesus, kalian tahu Tuhan, kalian tahu bagaimana hidup dengan baik. Tapi seringkali kita nih cuek. Dan cuek itu jahat loh, ignorance itu jahat. Karena lu tahu nih orang bakal jatuh, tapi lu gak bilang, jangan, tarik. Tapi kan tarik butuh effort. Do you get it? Jadi orang baik itu butuh effort dan gak boleh cuek. Seringkali kita tuh cuek ya udahlah gak apa-apa lah kak. Dia gak datang gereja doang sebulan, ntar juga sadar sendiri. Ntar juga tobat sendiri dia kalau lagi susah. Gitu ya. Lu lihat orang tua lu berantem, lu lihat bos lu lihat teman-teman lu pada kerja gak bener. Gak apa-apa lah, ya udahlah urusan bos itu mah bukan urusan gua. Biarin lah bokap nyokap berantem. Mau cerai juga bukan urusan gue. Capek gue ngomongin mereka. Nah itu, cuek. Kakak pengen kita sama-sama belajar anak-anak muda. Jadi anak-anak Tuhan itu butuh effort dan jangan cuek. Ini very practical yang kalian bisa terapin. Tapi memang diterapin itu butuh effort. Cowok-cowok single. Lo kalau bisa belajar effort, extra miles. Gampang deketin cewek lah. Yang cewek-cewek sukanya cowok-cowok effort apa non-effort? Effort lah ya.
Jangan ditanyain udah makan belum, kirim gitu. Ya gak? Cuma minggu kamu kemana? Ya ajak jalan. Ya gak? Setuju? Kita mau makan di mana? Ya bayarin, jadi cowok modal. Amin. Kalau belum punya modal gimana kak? Jangan pacaran dulu, jangan deketin cewek dulu, kumpulin modalnya. Gue ajarin tuh laki-laki, oke? Oke, yang kedua. Jadi si orang, 3, 2, 1, jadi si orang. Teman-teman dengar baik. Baik, jadi orang baik tuh oke. Yang kedua, itu jadi si orang percaya. Maksudnya gimana? Teman-teman, ini agak berat, tapi kakak berharap ini bisa jadi value yang kita bisa masukin di hati kita. Dengerin baik ya, kakak bacain. Faith makes us believe that we are called to be someone's answer today. Iman itu membuat kita percaya bahwa kita tuh dipanggil menjadi jawaban doa seseorang. Teman-teman, seringkali kita tuh gak pengen jadi orang baik. Kenapa? Karena kita gak pernah percaya bahwa kita tuh dipanggil, anak-anak Tuhan tuh ada di gereja, ada di rumah, ada di kantor. Itu tuh jadi jawaban doa seseorang. Seringkali kita tuh cuma mikirin diri kita doang. Kalau kita kerja, kita pelayanan ya buat diri kita aja. Kalau kerja di tempat ini ya karena gajinya cocok sama gue. Tapi kalian gak pernah berpikir bahwa Tuhan tetapkan kalian di kantor itu untuk sebuah alasan. Kalian tidak pernah berpikir kalau kalian ditempatkan di gereja ini untuk sebuah alasan. Kalian cuma pikir, oh gue gak sengaja aja kak datang ke tempat ini. No. Tuhan itu gak pernah salah taruh kalian. Tuhan gak pernah taruh salah kalian di keluarga kalian, di kantor kalian, di gereja ini. Tuhan gak pernah salah. Kalian pikir Tuhan main-main sama kalian? No. Tuhan tidak pernah main-main sama kita. Emang kalian pikir Tuhan tuh kayak main Lego, copot, pasang, kayaknya nggak cocok di sini, cabut taruh sini, cabut lagi taruh sini. Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng kayak gitu. Tuhan punya plan dari awal sampai habis itu always perfect. Kalian datang ke gereja ini mungkin 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu karena Tuhan punya plan buat kalian. Kalian jadi life leader, kalian jadi imam musik di sini karena Tuhan punya rencana. Karena kita harus percaya bahwa we are called to be someone's answer. Kita harus jadi jawaban doa seseorang. Makanya kita harus percaya, gak gampang jadi orang baik tadi. Gak gampang untuk effort, gak gampang untuk cuek, I know. Tapi percayalah ketika kalian percaya sama rencana Tuhan. Maka kalian akan menerima dengan sangat rela hati untuk jadi someone's answer. Kalian akan rela kasih yang terbaik buat Tuhan di pekerjaan kalian. Kalian akan rela kasih semua yang terbaik. Punya sense of belonging di gereja ini, di pelayanan ini. Kalian rela dengan sangat sukarela. Karena kalian tahu bahwa kalian adalah jawaban doa dari gereja ini. Kalian adalah jawaban doa dari kantor kalian. Kalian adalah jawaban doa di keluarga kalian. Percaya enggak pertanyaannya? Atau kayak enggak lah Tuhan mah. Kayaknya Tuhan salah deh taruh aku di sini. Aduh nyesel gue datang ke sini. Aduh nyesel gue ngikutin Ci Wendy dari dulu. Aduh nyesel. Kalau kalian kayak gitu terus percuma. One day kalian pindah gereja pun, kalian pindah pelayanan pun, kalian akan juga ngerasa kayak gitu. Tapi kakak tuh selalu percaya gitu. Kalau dimanapun kakak ditempatkan, maka di situ tempat dimana Tuhan tahu kakak dibutuhkan di situ. And I'll do my very best di tempat itu. Karena kakak yakin ini. Bahwa Dani dipanggil sama Tuhan untuk jadi someone's answer di kantor gua, di rumah gua, di pelayanan gua. Iman yang benar gak akan memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau teman-teman. Tapi memaksakan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Makanya Musa yang belah lautan itu bukan bapak orang beriman. Makanya Elia yang turunin api lawan Nabi Baal bukan bapak orang beriman. Siapa bapak orang beriman? Siapa? Abraham. Tahu gak kenapa bapak orang beriman? Emang Abraham melakukan apa sih? Yang belah lautan Musa, ngeruntuhin tembok Yeriko Yosua. Kayaknya action-actionnya lebih keren dari itu. Kenapa Abraham? Karena Abraham dipanggil sama Tuhan di Ur Kasdim dan dia percaya. Dia melangkah ke tempat di mana dia nggak tahu dia harus kemana. Baca Alkitab kalian. Abraham itu kerjaannya cuma taat doang. Kerjaannya cuma
iyain Tuhan. Disuruh kasih anak, kasih Ishak. Dia bapak orang beriman karena dia tidak melakukan action yang besar. Dia tidak khotbah di depan ribuan orang. Dia tidak belah lautan. Dia tidak melakukan mujizat. No, dia cuma percaya bahwa dia dipanggil menjadi someone's answer. Dia berebutan tanah sama siapa? Lot. Kalau teman-teman tahu ceritanya, dia berebutan tanah sama Lot. Dia pilih, terserah Lot, lu pal keponakannya nih, terserah keponakan gue deh, lu pilih yang mana, gue ngikut aja sisanya. Habis itu Lot bilang, aku pilih yang itu. Yang tempatnya bagus, hijau. Abram dapatnya yang kering. Tapi lihat, tempat dimana kesannya hijau menurut manusia, Tuhan hancurkan. Jadi Sodom dan Gomora. Tapi Abram menjadi bapak orang beriman karena dia follow what God's want. Karena Abraham punya iman, Abraham jadi si orang percaya. Dia percaya bahwa dia dipanggil menjadi jawaban doa seseorang. Amen. So anak-anak muda, that's it. Itu firman kakak hari ini. Kakak berdoa, kita sama-sama belajar hari ini. Cuma 2 poin. Lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Means gini. Kita punya sense of belonging di pekerjaan kalian, di tempat ini. Dan jadi jawaban doa buat orang. Jadi orang yang paling baik, orang baik butuh apa? Effort dan jangan cuek. Amin. Gak gampang, I know. Tapi let's do this buat Tuhan. Dan yang kedua, jadi si orang percaya. Karena kalau kalian gak percaya bahwa kalian dipanggil sama Tuhan, kalian gak bisa melakukan effort yang tadi. Kalian closing dengan satu cerita. Mungkin endingnya kalian pernah dengar cerita-cerita ini. Tapi it's very simple. Ceritanya ada anggota tubuh lagi berantem. Mata lagi berantem sama yang lain. Mata bilang, yang lain lu tuh gak penting katanya di anggota tubuh. Yang paling penting tuh aku, mata. Karena kalau enggak gelap semuanya, gak bisa lihat. Betul? Tiba-tiba si mulut protes. Enak aja lu mata, jangan belagu lu katanya. Kalau kalau cuma gelap mah gak apa-apa, yang penting bisa makan katanya. Bisa masukin ke dalam mulut. Habis itu kata si telinga, enak aja lu mata sama mulut, belagu-belagu lu. Kalau gak ada gue, dia gak bisa denger manusia katanya. Tiba-tiba tangan ikutan ngomong. Mata, dikeplak. Mulut, dikeplak. Telinga gitu ya dikeplak. Kalau gak ada tangan, gimana caranya lu bisa makan? Gimana caranya lu bisa ngambil barang? Gak bisa, paling penting tuh gue, kata tangan. Tiba-tiba si kaki ikutan protes. Semuanya belagu lu, sombong amat katanya. Yang paling penting tuh kaki. Lu bayangin kalau gak ada kaki, lu diem doang di tempat. Mau kemana coba? Protes dia. Tiba-tiba ada sebuah anggota tubuh, hati. Hati yang selama ini terdiam. Berkata, kalian jangan sombong. Kalau aku berhenti berdetak dan aku berhenti mengalirkan darah, mau jadi apa kalian? Siap. Akhirnya yang menang si hati. Tapi cerita ini cuma mau bilang gini guys. Semua anggota tubuh kita ada fungsinya, amin. Semua anggota tubuh kita dari yang paling kecil, paling gede, kelihatan gak kelihatan tuh semua ada fungsinya. Begitu pula kita sebagai manusia. Mungkin hari ini kalian ngerasa bahwa kalian tuh, aduh kak aku gak bisa di mimbar, aku gak bisa main keyboard, aku gak bisa main drum, aku gak bisa ini. Kayaknya aku gak bisa apa-apa deh. No. Tuhan butuh kalian di tempat ini. A lot of things you can do in this church. Kak kalau di kantor aku nih cupu kak, aku anak baru. Aku baru 2 tahun, yang lain senior. Jangan pernah mikir kayak gitu. Tuhan tempatkan kamu untuk sebuah alasan. Just do your best. Nanti Tuhan akan buktikan, kalian akan dipromosikan. Kalian akan jadi seseorang. So, setiap kita itu punya porsinya masing-masing. Yang paling penting adalah next gen. Are you ready to give your very best buat Tuhan? Buat keluargamu, buat pekerjaanmu, buat pelayananmu, sama seperti untuk Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita akan menerima upahnya. Amen.